Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, ketemu lagi nih kita di pembahasan materi PAI dan Budi Pekerti. Kali ini kita akan membahas materi SMA, kurikulum merdeka tentang memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan syu'abul atau cabang iman. Nah, ini merupakan materi dari kelas 10 bab 2. Nah, yang pertama adalah kita akan membahas mengenai definisi iman. Iman berasal dari bahasa Arab. Amana yu'minu imanan yang berarti beriman atau percaya. Imam Syafi'i dalam sebuah kitab yang berjudul mengatakan sesungguhnya yang disebut dengan iman adalah suatu ucapan, suatu perbuatan, dan suatu niat, di mana tidak sempurna salah satunya jika tidak bersamaan dengan yang lain. Adapun pilar-pilar keimanan terdiri dari 6 perkara yang dikenal atau yang kita kenal dengan namanya rukun iman. Nah, adik-adik pasti sudah tahu ya apa saja rukun iman ini. Ada 6 rukun iman. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada Rasul Allah, yang ketiga iman kepada malaikat Allah, yang keempat iman kepada kitab Allah, yang kelima iman kepada hari akhir, dan yang terakhir iman kepada qada dan qadar. Selanjutnya kita akan beralih kepada definisi syu'abul iman. Menurut Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi dalam kitab Qami'ut Tugyan ala Manzumati Syu'abul al-Iman, iman memiliki beberapa bagian atau unsur dan perilaku yang dapat menambah amal manusia jika dilakukan semuanya, namun juga dapat mengurangi amal manusia apabila ditinggalkannya. Iman memiliki 77 cabang atau 77 syu'abul iman, di mana setiap cabang merupakan amalan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang mengaku beriman. Bila mana 77 amalan tersebut dilakukan seluruhnya, maka telah sempurnalah imannya. Namun apabila ada yang ditinggalkan, maka berkuranglah kesempurnaan imannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dalil nakli tentang syu'abul iman. Nah, di sini ada satu hadis, ada 2 hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari dan Muslim mengenai syu'abul iman. Yang pertama tentang hadis dari Imam Muslim ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariqi wal haya'u syu'batun minal iman. Rawahul Muslim. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ada 77 lebih cabangnya. Yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling kurang adalah menyingkirkan apa yang akan menghalangi orang di jalan. Dan malu itu adalah salah satu dari cabang iman. Hadis riwayat Muslim. Adapun sabda Rasulullah yang lain terkait dengan cabang-cabang iman adalah sebagai berikut. Dari Anas radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, 3 hal yang barang siapa ia memilikinya, maka ia akan merasakan manisnya iman, yaitu menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari selainnya, mencintai sesuatu semata-mata karena Allah, dan benci kepada kekufuran, sebagaimana bencinya ia jika dilempar ke dalam api neraka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas macam-macam dari syu'abul iman. Terdapat beberapa ahli hadis yang menulis risalah mengenai syu'abul iman atau cabang-cabang iman ini. Di antara para ahli hadis tersebut adalah yang pertama ada Imam Baihaqi radhiyallahu an yang menuliskan kitab Syu'abul Iman, Yang kedua ada Abu Abdillah Halimir radhiyallahu an dalam kitab Fawaidul Minhaj. Yang ketiga ada Syekh Abdul Jalil radhiyallahu an dalam kitab Syu'abul Iman. Dan yang terakhir ada Imam Abu Hatim radhiyallahu an dalam kitab Wasful Iman wa Syu'buhu. Para ahli hadis ini menjelaskan dan merangkum 77 cabang keimanan yang dibagi menjadi 3 kategori atau golongan. Adapun 3 kategori atau golongan ini terdapat di dalam 1, ma'rifatun bil qalbi atau meyakini dengan hati. Yang kedua, iqrarun bil lisan, yaitu diucapkan dengan lisan, dan yang ketiga, amalun bil arkan, yaitu mengamalkan dengan perbuatan anggota badan.
Dari pengelompokan berdasarkan dimensi keimanan tersebut, maka syu'abul iman dibagi menjadi 3 bagian yang meliputi niat, akidah, dan hati, yang kedua lisan atau ucapan, dan yang terakhir seluruh anggota badan. Adapun pembagian 77 cabang keimanan berdasarkan pengelompokan tersebut adalah sebagai berikut. Adapun yang pertama cabang iman yang berkaitan dengan niat, akidah, dan hati. Orang yang beriman yaitu orang yang di dalam hatinya, di setiap ucapannya, dan pada segala tindakannya adalah sama, sehingga dapat diartikan bahwa orang yang beriman adalah orang yang jujur, memiliki prinsip, pandangan, dan sikap hidup yang teguh. Iman yang sejati adalah iman dengan keyakinan penuh yang terpatri di dalam hati, tidak ada perasaan ragu sedikit pun. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pengelompokan cabang-cabang iman yang termasuk dalam kelompok niat, akidah, dan hati terdiri dari 30 hal yang akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, di sini ada 30 cabang keimanan yang berkaitan dengan hati. Boleh adik-adik pause terlebih dahulu untuk membaca ke-30 cabang keimanan ini. Baik, yang selanjutnya adalah cabang iman yang berkaitan dengan Islam. Mohon maaf, cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Islam mengajarkan kepada setiap muslim untuk menjaga lisan, agar lisan senantiasa dipergunakan untuk sesuatu yang baik dan tidak bertentangan dengan kehendak Allah. Pada syu'abul iman, berdasarkan pengelompokan para ahli hadis sebagaimana disebutkan sebelumnya, implementasi iman akan termanifestasikan dalam hal-hal yang konkret dari ranah iqrarum bil lisan yang terdiri dari 7 cabang keimanan sebagai berikut. Yang pertama, membaca kalimat thayyibah. Yang kedua, membaca kitab suci Al-Quran. Yang ketiga, belajar dan menuntut ilmu. Yang keempat, mengajarkan ilmu kepada orang lain. Yang kelima, berdoa. Yang keenam, zikir kepada Allah. Dan yang terakhir, menghindari bacaan yang sia-sia. Nah, selanjutnya di sini ada cabang iman yang berhubungan dengan perbuatan dan anggota badan. Dalam syu'abul iman, para ulama telah memilih sebanyak 40 cabang dari dimensi perbuatan yang mencerminkan konkretnya keimanan seseorang. Nah, adik-adik boleh pause terlebih dahulu ya untuk melihat ke-40 cabang iman yang berhubungan dengan perbuatan dan anggota badan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tanda-tanda orang yang beriman. Ada 6 tanda-tanda orang yang beriman. Yang pertama, jika mendengar nama Allah disebut, maka bergetar hatinya. Dan jika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka bergejolak hatinya untuk segera mengamalkannya. Yang kedua, senantiasa bertawakal setelah bekerja keras dan berdoa kepada Allah. Hal ini berdasarkan Quran Surat At-Taghabun ayat 13. Yang ketiga, menafkahkan sebagian rezeki dan hartanya di jalan Allah. Hal ini berdasarkan Quran Surat Al-Anfal ayat 3. Kemudian, menghindari perkataan yang tidak berguna. Hal ini berdasarkan Quran Surat Al-Mu'minun ayat 3 dan sampai ayat 5. Yang kelima, memelihara amanah dan menepati janji yang telah dibuatnya. Hal ini berdasarkan Quran Surat Al-Mu'minun ayat 6. Dan yang terakhir, berjihad di jalan Allah. Dalam hal ini adalah bersungguh-sungguh dalam menegakkan ajaran Allah, baik dengan harta, benda, maupun nyawa yang dimilikinya. Hal ini berdasarkan Quran Surat At-Taubah ayat 41. Selanjutnya adalah problematika praktik keimanan di sekitar kita. Menurut Abu Bakar bin La'al, setidaknya ada 5 ujian keimanan yang dihadapi oleh orang mukmin saat ini. Yang pertama adalah mukmin yang saling mendengki. Yang kedua, kaum munafik yang membenci kaum mukmin. Yang ketiga, orang kafir yang memerangi kaum mukmin. Yang keempat, tipu muslihat setan yang selalu menyesatkan. Dan yang kelima, godaan hawa nafsu dari dalam diri setiap mukmin. Pembahasan selanjutnya adalah hikmah dan manfaat syu'abul iman. Yang pertama, iman menghilangkan sifat kepercayaan manusia terhadap makhluk dan meningkatkan
meningkatkan kepercayaannya hanya kepada Allah, karena Allah lah yang wajib kita percayai ya. Kemudian yang kedua, iman menanamkan sikap tidak takut menghadapi kematian. Yang ketiga, iman akan membuat seseorang mukmin memiliki jiwa yang tenang. Yang keempat, iman mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan berkualitas. Yang kelima, iman menumbuhkan sikap ikhlas. Yang keenam, iman mendatangkan keberuntungan. Dan yang terakhir, iman mencegah penyakit jasmani dan rohani. Oke, pembahasan kali ini cukup sekian ya adik-adik mengenai syu'abul iman. Semoga bermanfaat. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.